Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Toto Jalapas, Bung Topas. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera buat semua teman-teman yang selalu hadir dan selalu menonton video saya. Masih dalam tema seperti beberapa hari yang lalu. Saat ini masih dalam tahap belajar ya, masih belajar berbicara di depan kamera, walaupun blekak-blekok, walaupun blekutak-blekutuk ya. Tapi tetap maju, jangan kalah dengan yang sudah jadi. Para youtuber yang sudah hebat pun pasti mengalami gugup di depan kamera, pasti ngalamin ya beginilah, videonya jelek, videonya blekutukan ya kan, videonya busuk kalau kata senior-senior yang udah ngetop itu. Videonya juga berantakan, suaranya bising dan sebagainya, itu udah pasti. Tapi tetap ada sisi belajarnya, ada sisi positifnya, itu bagi saya. Ini malam ini masih ngobrol ya, pinggir jalanan, masih di sekitar Sudirman kok, gak jauh-jauh dari tempat kita yang kemarin. Tapi ini agak bergeser radiusnya sekitar 100 meter, tapi tetap masih bisa mantau sekitar ya. Kita ngobrol-ngobrol happy lagi ya, ngobrol ringan lah. Mudah-mudahan ngobrolan ringan kali ini ada manfaatnya, bisa memberikan masukan buat teman-teman yang mungkin perlu informasi dari saya ya, informasi ringan lah tentunya. Sebenarnya informasi dari saya ini udah banyak yang pada tahu, udah banyak yang pada ngerti dan paham, tapi ya mungkin kita kasih masukan lagi supaya teman-teman ini yang tadinya lupa jadi ingat kembali gitu ya. Biasanya hal-hal sepele, hal-hal kecil yang terjadi, hal-hal yang sepele tapi teramat fatal ya kan. Hal sepele tapi amat fatal akibatnya kalau kita menyepelekannya. Ya contohnya yang kayak kemarin itu ya, tentang memakai helm, atau kita kalau berboncengan jangan main HP, atau kita jangan main headset kalau lagi naik motor, atau motornya ada handphonenya taruh di dashboard ya kan. Itu juga yang hal sepele ya, hal ringan, dan semua orang udah tahu, tapi resikonya juga udah tahu, tapi ya mengabaikan hal-hal yang sepele tadi, tapi akibatnya fatal seperti dalam cerita yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Nah ini kita apa ya, aku juga jadi bingung nih. Mau ngobrol apa, mau ngomong apa nih temanya nih. Jadi aku kadang bingung ngomong apa, ngobrol apa gitu. Teman-teman mungkin bisa memberi masukan lewat komen-komen yang saya butuhkan untuk membangun channel ini ya. Ini namanya di pinggir jalan juga biasa orang lewat, warawiri ini termasuk sepi nih. Ini udah jam 11 lewat kok, itu nggak masalah, biasa aja. Jakarta Bung. Aduh, cuman ya seperti yang kita lihat tadi, ada orang lewat sambil megang HP. Itu juga sebenarnya salah satu perilaku yang mengundang kejahatan ya. Jadi orang yang tadinya nggak mau berbuat jahat, begitu ada peluang mungkin ya, maka timbullah niat jahat untuk mengambil HP orang yang lewat. Nah, itu tuh juga bahaya. Itu kan salah satu perilaku ceroboh, tapi bisa dihindari. Maksudnya perilaku yang berakibat fatal, tapi sebenarnya bisa dihindarin kalau kita mau dan kita paham sebenarnya. Kita tidak mengabaikan dengan lingkungan. Itu sebenarnya bisa dihindarin hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu ada juga nih bro, ini khususnya ada para driver ya, mungkin pokoknya para teman-teman deh yang membawa sepeda motor, yang nyetir ya, yang nyetir sepeda motor tuh
Saya sering melihat, tiap hari itu saya ngelihat itu ada orang nyetir motor tapi sambil membaca HP. Nggak tahu tuh HP apa yang dibaca sambil jalan, WA-WA atau chattingan, saya nggak ngerti. Pokoknya itu sangat membahayakan si pengendara itu sendiri dan membahayakan orang di belakangnya ataupun orang di depannya. Ya, itu juga berbahaya ya bro ya. Berbahaya bawa nyetir motor, berkendara sepeda motor ya roda 2 sambil membaca HP. Boleh percaya boleh juga tidak, saya juga pernah menjadi korban kecelakaan dari orang yang berkendara sambil membaca HP. Nah, waktu itu saya di sekitar pom bensin Senayan City ya, jalan Anglekir kalau nggak salah. Saya lagi istirahat di bawah pohon di pinggir jalan, dan situ bukan hanya saya sendiri, bukan. Itu banyak orang nongkrong di sana. Ada puluhan motor, 20 atau 30 motor tuh ada berjejer di pinggir jalan. Tapi memang delalah ya, pas waktu itu lagi buruk aja nasib saya mungkin ya. Itu yang ditabrak tuh motor saya, padahal ada puluhan motor. Ya nasibnya agak apes juga tuh mungkin saya ya. Terus tak tanyain, "Bapak kenapa? Bapak kok ceroboh amat? Bapak nyetir motor tapi nggak ngeliatin jalan, malah ngeliatin HP." "Aduh, mohon maaf mas, saya ngeliat orderan," itu kata bapak-bapak itu. "Ya Allah bapak, sebaiknya bapak kalau ngeliat orderan minggir dulu, jangan sambil jalan. Kalau sambil jalan begini kan saya yang rugi, saya ditabrak bapak ini. Tuh, knalpot saya tutupnya sampai jebol, itu nggak bisa dipasang lagi pak, itu kan plastik. Kalau beli begitu nggak bisa itu tempat sembarangan." "Iya mas, mohon maaf saya mas." Saya pikir-pikir ya udah deh, namanya juga dia kayaknya lebih tua daripada saya, ya udah saya maafkan gitu aja, udah saya nggak minta ganti rugi, toh saya nggak apa-apa ini, dan motor saya cuma gitu saja. Itu salah satu korban ya, saya korban ditabrak di Senayan City, pom bensin Senayan City itu, Anglekir kalau saya. Minum dulu bro. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua di sekitar Ben Hill. Ada orang kayaknya nyari alamat itu pakai handphone gitu. Dia posisinya di tengah enggak, di kiri enggak, tapi saya mau nyalip susah, ya kan? Dia tengok kanan, tengok kiri, tiba-tiba mungkin alamat sekitar Bintang Sempurna sana, dia langsung ngambil potong kanan, jebret. Posisi dari Sudirman ya, Ben Hill Raya ya, langsung ambil kanan dia. Saya bingung, dalam jarak 3 meter dia langsung potong aja. Itu nggak ngebut bro, jalanan nggak ngebut. Itu saya ngerem mendadak, jebret, saya jatuh. Dia minta maaf mas nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih pak, cuman saya bawa barang nih, barang saya pecah nih dalamnya ya kan. Itu kira-kira begitu. Itu salah satu kecerobohan salah satu pengendara, tapi dampaknya lingkungan sekitarnya. Yaitu tadi kayak saya yang pertama ditabrak di Senayan City, yang knalpot saya hancur tuh sampai sekarang masih ada. Yang kedua, orang yang nyala alamat, dia sambil ngobrol tiba-tiba main tikung sembarangan, dia potong kanan, saya di belakangnya, saya jatuh. Dia sih nggak jatuh, emang saya nggak nabrak dia, tapi kan saya gelagapan. Dia motong dalam radius 2 meter 3 meter dari saya juga kaget. Nah itu salah satu kecerobohan orang, tapi mengakibatkan kerugian bagi lingkungan. Itu salah satunya ya. Jadi buat teman-teman pengendara deh yang mengendari motor, hindarilah membaca HP sambil nyetir motor. Itu juga sangat berbahaya ya, bahaya sekali. Bahaya buat dia sendiri, takutnya nabrak, dan bahaya buat lingkungan. Itu lingkungan artinya pengendara di sekitarnya lah, pengendara di sekitarnya, yang di belakangnya, di depannya bisa ketabrak atau nabrak. Ya itu salah satu kecerobohan orang yang nyetir motor sambil membaca HP ya. Jadi buat teman-teman tolong hindari hal ini karena berakibat fatal buat Anda dan buat lingkungan Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Sukses selalu.